بقدرة مولاي بان الصباح وقارنه الأنس والإنشراح وشمس الأصيل لنا أشرق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa amma ikhtiramul batini, adapun menghormati secara batin, secara hati, fahuwa menghormati secara hati kepada guru, anna kullama, sungguhnya setiap perkara yasma'u yang dia dengar, yang murid dengar, wa yaqbalu dan dia terima minhu dari syahnya, fi dhahiri di dalam zahir, la yungkiruhu maka tidak mengingkari apa yang dia dengar dan telah terima secara zahir itu fil batini di dalam hati, la fi'lan tidak mengingkari secara perbuatan, wala qaulan dan tidak pula secara perkataan. Jadi ketika dinasihati ya apa dengan diem kayak menerima begitu, tetapi di hatinya menolak atau tampak itu. Nah, tampaknya kalau hati menolak apa? Perbuatannya itu mengingkari dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Kata-katanya juga suka berbeda dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Kalau dinasihati kelihatannya diem, tetapi ternyata di belakang ngomongnya khilaf dengan gurunya, perbuatannya khilaf dengan gurunya, hatinya khilaf dengan gurunya. Kalau seperti ini nggak bisa berguru orang seperti ini. La'alla yattasima, supaya dia tidak mendapatkan tanda-tanda bin nifaqi dengan kenifakan atau persifatan bin nifaqi kelan sifat nifaq. Wa illam yastati, kalau dia sudah tidak mampu yatruk, maka hendaknya si murid meninggalkan saja suhbatahu, berguru dengan syekhnya. Maka sebaiknya kalau orang itu enggak bisa muwafaqah dengan gurunya, lebih baik tidak usah berguru. Karena nanti justru akan rusak hatinya, tambah hari tambah rusak hatinya, sehingga akan mempunyai sifat nifak dalam hati nanti. Karena dia akan selalu berbeda dengan gurunya. Makanya Nabi Musa alaihissalam, karena beliau ini bukan orang yang ada nifak di dalam diri beliau, dalam hati beliau, maka ketika beliau tidak bisa muwafaqah dengan gurunya, maka beliau mengatakan la in sa'altani an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau aku bertanya, la in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau aku bertanya kepada engkau lagi setelah ini, dah jangan engkau terima aku ini sebagai muridmu. Sudah. Nanti malah seperti itu. Karena apa ini? Nabi Musa tidak mungkin mau berbuat nifak, zahirnya diem, kemudian batinnya mengingkari perbuatan gurunya. Ini tidak mungkin, karena beliau bukanlah orang yang punya sifat nifak. Kalau memang beliau merasakan ini salah, ya beliau harus mengatakan salah. Kalau ini benar, mengatakan benar. Dan ini tidak mungkin bisa kumpul dengan kalau berguru sama Nabi Khadir ini enggak susah ini kan gini. Nah, dan beliau harus selalu berkata seperti itu. Salah ini, bunuh orang. Salah ini, menghancurkan. Ini salah, hati begitu. Hati terus begitu. Makanya udah ini kelihatannya enggak cocok gitu. Udah, saya lebih baik engkau lepas saya ini, engkau lepaskan saja saya, tidak usah dikasih izin saya ini untuk bersuhbah kepada engkau. Nah, awalnya beliau minta izin supaya diizini untuk bersuhbah sampai gurunya menerima untuk disuhbahi. Maka ketika pamit pun juga pamit dengan baik-baik. Kalau tanya satu lagi, bertanya lagi sekali lagi, maka enggak usah diterima saja saya ini. Saya ini dilepas saja saya ini. Nah, beliau pun tidak berani. Ketika datang tidak bari langsung daftar begitu saja, memaksa juga tidak. Ketika mau pergi juga tidak kabur. Ini datangnya enggak ngomong, hilangnya juga kabur. Ini lain-lain. Nabi Musa enggak, datangnya itu minta izin,
Maka ketika mau pamitan juga minta izin juga atas izin gurunya juga. Ini tertib-tertibnya orang berguru. Wa ilam yastati bila mana si murid tidak mampu, yatruk maka hendaknya dia meninggalkan suhbatahu berguru kepada syekhnya ila ayyuwafiqa sampai bisa nyocoki batinu hati batinnya zahiru pada zahirnya wa yahtariza dan dia menjaga an mujalasatihi dari menemani duduk dia sahibasu'i teman yang buruk liyak surati jangan berteman dengan orang yang buruk atau berteman dengan duduk-duduk dengan orang-orang yang hatinya itu tidak baik. Mungkin termasuk di antaranya itu ahli dunia, duduk-duduk dengan ahli dunia, jagungan dengan ahli dunia, seperti itu. Liyak surah ahli dunia itu buruk. Ya ahli dunia itu bukan mengatakan buruk, tapi ahli dunia itu menjadikan kamu buruk nanti. Karena kamu jadi lupa akhirat, jadi senang dunia gitu aja. Liyak surah supaya bisa mengurangi atau memutus saja wilayah syaitan, wilayahnya syaitan. Wilayah syaitanil jinni, wilayahnya setan jin, wal insi dan manusia, an sahni qalbihi dari mempengaruhi piring hatinya si murid. Ini juga ada seorang murid ini tidak boleh berkumpul dengan orang yang berbeda haluan dengan amalan dia. Wong dia itu jalannya adalah jalan membersihkan diri, membersihkan hati, amal, ibadah. Kok dia kumpul kepada orang yang jalannya khilaf dengan jalan dia, ini akan mengotori hati. Yang diumpamakan sebagai piring. Nah, hati itu kayak piring itu. Siapa itu diisi apa aja bisa itu. Kalau kamu isi nasi sama ayam juga akan ada nasi dan ayam. Tapi kalau kamu buat ngisi telek pun juga bisa. Wa yusafa maka dia dapat membersihkan min lauthi syaitan dari kotorannya syaitan. Wa ala kulli hal dan atas semua keadaan yahtaru hendaknya dia selalu memilih al-faqra kefakiran anil ghina daripada kekayaan. Biasanya orang itu kalau fakir itu mudah bergantung kepada Allah, sedangkan orang itu merasa cukup nanti bergantung kepada makhluk. Masih ada kok aku banyak duitnya, masih ada simpanannya. Kalau orang nggak punya apa-apa, aku masih ada Gusti Allah, nanti tak doa. Lah kan beda dah. Omongannya orang fakir sama orang kaya itu beda. Suma'lam lah itu untuk melatih hati seperti ini. Akhirnya saya itu pengennya itu ya pokoknya enak dunia, enak akhirat gitu loh Pak. Gimana caranya itu? Loh, enak dunia itu kalau kamu di dunia kenal Allah itu enak. Enak akhirat itu kalau kamu dimuliakan kan Allah, dinikahkan sama bidadari kan itu enak gitu. Itu enak dunia, enak akhirat gitu. Jadi kalau di dunia ini kamu kenalannya sama ahli dunia, kemudian kamu pengen mencari dunia, tidak akan mendapatkan keenaan hati selama-lamanya selama kamu jadi ahli dunia. Maka akan terus merasa kekurangan, tidak ada habis-habisnya, dan kamu tidak akan bisa merasa puas. Manusia tidak akan dapat dipuaskan dengan dunia ini. Yang bisa memuaskan manusia itu hanya surga. Summa alam, kemudian ketahuilah anna tasawwufatun, sesungguhnya tasawuf itu lahu baginya khoslatani, ada dua perkara, dua sifat. Al istiqamatu, yaitu pertama kali istiqamah ma'allahi, berserta Allah, istiqamah berserta Allah. Wasukunu, dan tenang anil khalqi, dari makhluk, berakhlak baik maksudnya dengan makhluk. Faman maka barang siapa istiqamah, yang istiqamah ma'allahi, serta Allah, beserta Allah azza wa jalla, wa ahsana, dan dia baik
membaikkan khuluqahu, akhlaknya, binnasi dengan manusia, amalahum dan memuamalahi manusia, bil hilmi dengan sabar, dengan tidak mudah marah atau dengan akal yang baik, fahuwa maka dia itu sufiyun, seorang sufi. Sufi itu siapa? Atau sufi itu? Sufi itu ya orang yang dia itu benar-benar istiqomah berserta Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada baginda Nabi, "Ausini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasilah kepada aku wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka baginda Nabi mengatakan, "Qul rabbiyallah tsumma istaqim." Katakanlah Tuhanku adalah Allah, terus tetaplah seperti itu, istiqomah. Tuhanku Allah ketika kamu duduk, Tuhanku Allah ketika kamu berjalan, Tuhanku Allah ketika kamu lari, Tuhanku Allah ketika kamu sakit, Tuhanku Allah ketika dalam keadaan sehat, Tuhanku Allah dalam keadaan di pondok, Tuhanku Allah dalam perjalanan pulang, Tuhanku Allah dalam keadaan di rumah. Kalau itu ada terus saja, itu ya hampir sama dengan ini, ittaqillah haitsu ma kunta. Akhirnya apa? Kalau orang seperti ini dia akan istiqomah terus menghamba kepada Allah. Duduknya menghamba juga, berdirinya menghamba, bicaranya menghamba. Kalau ini bersih, enggak ada sifat-sifat yang tercela, itu tidak bisa nempel kalau sudah Rabbi Allah itu terus istiqomah. Tidak bisa nempel. Mau riak, dia Tuhanku Allah bukan manusia. Riaknya sama Gusti Allah saja, memperlihatkan amal sama Gusti Allah, bukan memperlihatkan amal kepada manusia. Kemudian kalau sudah seperti itu, baru dia melihat makhluk, menganggap makhluk-makhluk itu adalah makhluk-makhluknya Allah, sehingga dia menghormati makhluk-makhluk, berakhlak baik dengan makhluk dikarenakan itu kepunyaannya Allah. Maka sebagian ulama sufi beliau itu sampai dengan kucing pun itu berakhlak dengan baik. Beliau ini mau tidur, maka ketika mau tidur alasnya dibuat tidur duluan oleh kucing. Maka ditunggu saja sampai kucingnya itu puas untuk tidur di situ itu. Ini adalah hamba Allah, ciptanya Allah. Bukan kucingnya itu yang berharga, tapi yang menciptakan kucing yang berharga. Kalau aku nanti kok mengganggu ciptaannya Allah, takutnya Allah nanti kalau marah kepada aku. Oke. Orang itu kalau muamalahnya bagaimana? Makanya baginda Nabi juga begitu. Ada seorang sahabat yang dia itu mau nangkep anak burung, sedangkan anak burung itu melindungi anaknya. Induk burung itu melindungi anaknya. Maka akhirnya baginda Nabi mengatakan, tinggalkan, jangan buat seperti itu. Tinggalkan. Di sana muamalah dengan makhluk itu pun juga hakikatnya bermuamalah dengan Allah, muamalah dengan makhluk dengan yang baik itu ya berarti itu bagian daripada berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala yang baik. Wal istiqamatu, dan istiqamah ayah dia bila mana dia itu mengerahkan khadha nafsihi, mengorbankan khadha nafsihi, bagiannya dirinya bi amrillah, di dalam perintahnya Allah taala. Dia itu pengen istirahat, tetapi dia itu juga pengen menghamba kepada Allah. Akhirnya jadi istiqamah. Sudah istiqomah sholat tahajud, ya, istiqomah sholat tahajud, tapi dirinya pengen istirahat, akhirnya dikerahkan, yaitu dirinya ini dikorbankan, dirinya ini demi untuk mengamalkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak itu. Wa husnul khuluqi, dan baiknya akhlak ma'an nasi, bersama manusia, Allah tahmila, yaitu hendaknya kamu tidak membawa annasa manusia ala muradin nafsika, atas kehendak dirimu. Jadi orang itu harus ikut kamu, begitu loh. Itu tuh, tidak seperti itu. Pokoknya aku pengen apa ya wong ya kudu manut,
Bal tahmilu, sebaliknya kamu membawa nafsaka, dirimu, ala muradihim, atas kehendak manusia, malam yukhalifus syara, selagi mereka tidak menulayani syara, berkhilaf dengan syara. Hal seperti itu caranya. Kalau orang itu ingin belajar ilmu ini, kalau memang tidak bisa ya nggak usah, pokoknya jadi orang biasa aja. Tapi kalau orang itu banyak orang istimewa gitu ya, mesti mulai awal itu ya istimewa. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau orang itu istimewa, ya memang akhirnya jadi orang istimewa. Awalnya istimewa, ya akhirnya istimewa. Kalau awalnya itu juga orang rendahan, ya akhirnya ya jadi orang rendahan. Tapi kalau orang mulia, itu tidak akan menyerah, berterima dengan dirinya yang hanya di belakang rendahan seperti ini. Tapi kalau orang itu ya kalau mentalnya rendah, ya dia nerima, pokoknya urusan agama nerima, nek urusan dunia wani gelut, repot misalnya demi untuk rebutan dunia. Memang ahli dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.